Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang terus bantu depan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat manfaat, amin. Gua nggak iklan banyak-banyak ya, pokoknya cek deskripsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami turut berduka cita terkait insiden yang terjadi di Sampang, Madura. Ini masalah perbedaan pilihan politik sampai akhirnya terjadi insiden yang memilukan ya, sampai ada yang meninggal dunia. Ini nggak bisa dibenarkan. Ayolah umat Islam, apalagi Madura ini. Di Madura itu hampir semuanya Islam. Ya, masa cuman gara-gara beda pilihan politik sampai seperti ini gitu. Ini kan pilkada, ini aparat kepolisian, terus KPU. Kalau memang nggak bisa menyelenggarakan pemilu yang damai dan aman, nggak usah pakai pemilu deh ya. Rakyat makin terpecah belah gitu. Ini daerah ini aja, dan kami berharap semua pihak di Sampang, ya Allah, itu bisa menahan diri ya. Allah, sampai bingung gue mau ngomong apa. Gue ditelepon banyak banget video-video yang dikirim ke gue, foto-foto yang nggak gue tampilin ya, nggak gue tampilin itu karena miris banget gitu. Ini miris banget karena ngelihat korban yang begitu ya. Ini cuman masalah beda pilihan di pilkada. Dan ini banyak voice note yang gue pilih. Ini ada voice note yang gue belum tahu ini siapa yang berbicara di sini, tapi menceritakan kronologi kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar ya. Aduh. Kronologi singkatnya kurang lebih seperti ini. Jadi saat Baidi itu kan silaturahmi terhadap salah satu kiai yang di Ketapang Lao tersebut. Kemudian setelah nyampe ke lokasi, ini kan rombongan calon bupati dengan teman-teman pendukung gitu loh, tidak terlalu banyak. Dan namun tidak ada acara apa di rumah, tidak mengumpulkan banyak massa. Dia hanya silaturahmi kepada kiai tersebut. Nah, sekitar di dalam pertemuan itu kemudian pihak yang tidak akor itu sebelaan ben kiai yang undang bupati ini. Dia punya masjid ya. Nah, di masjid itu kemudian dia menyalakan pengeras suara dengan lagu mandat. Intinya ini sudah tidak akur sebelumnya memang pihak yang di Tare Baiti ini dengan yang sedikit kerabatnya juga dari dulu memang sering beda pilihan. Nah, kemudian setelah sekitar 1 jam. Bentar dulu, ini ada keterangan ya, sebetulnya kerabat, cuman gara-gara beda pilihan jadi begini. Ya Allah, umat Islam sadar. Nih pemilu malah jadi begini. Ya. Rombongan bupati ini mau pulang. Nah, ternyata sekitar 1 jam itu rame-rame di luar pekarangan rumah, di akses jalan, rame. Ternyata di sana ada mobil kijang yang sudah ditaruh di tengah jalan menghadang. Mobil itu milik alumni Santai Prajen. Nah, kemudian di sana cekcok, cekcok mulut, sudah nenteng celurit waktu itu, ya lobi-lobi. Kemudian akhirnya rombongan ini ambil jalur lain.
keluar juga pakai jalur lain. Nah, tapi tengah jalan itu masih ada penghadangan yang berupa barang gorong-gorong. Jadi gorong-gorong itu ditaruh tengah jalan semuanya. Jadi tim yang barang Baiti itu kemudian mengungsikan barang-barang itu, kemudian hanya Baiti yang tadi di dalam mobil, yang lain keluar semua, jalan kaki mengamankan paslon. Nah, di belakang itu kemudian setelah rombongan itu keluar agak jauh, kemudian penghadang ini masuk ke area lokasi yang dikunjungi oleh Baiti. Nah, kemudian di sana cekcok, ya sampai ada perselisihan mulut, ya kemudian terjadi peristiwa pembacokan ini. Nah, korban ini memang orang Pamekasan yang sudah berkeluarga, jadi orang Ketapang Dejeh di KTP-nya itu ya. Nah, ini merupakan saksi 02. Saksi 02. Nah, ini sudah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan paslon. Berarti ini ancaman terhadap paslon. Apapun itu bentuknya adalah ancaman terhadap paslon, karena di lokasi acara waktu itu ada paslon sampai penghadangan. Nah, kita ingin giring informasi kepada masyarakat dan kepada penegak hukum bahwa di Sampang ini para pihak sudah tidak bisa mengamankan proses pelaksanaan pilkada dan tidak bisa menjamin terhadap paslon. Selain itu juga sudah ada sentimental dari pihak-pihak sebelah yang sudah berusaha untuk mengembosi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paslon Cimat Sakte. Jadi framing kita yang sampai keluar adalah paslon diancam, kemudian juga masyarakat diintimidasi, dan saksi kita, saksi 0102 ini dibacok oleh pihak lawan. Itu. Nah, jadi udah sampai seperti itu ya. Jadi ini semua pihak ya, gue menghimbau semua pihak ya Allah, tolong tahan diri umat Islam, tahan diri. Ini cuma pilkada ya, jangan sampai gara-gara pilkada perpecahan umat jadi seperti ini. Ini gue sesalkan sekali terjadi di Sampang, Madura. Ayat Quran bilang nih, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, orang Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW itu tegas kepada kekafiran dan saling berkasih sayang kepada mereka. Jangan gara-gara pilkada jadi begini umat Islam. Kalau yang di Madura aja sudah diadu domba seperti ini gara-gara pilkada, gimana yang lain? Ya Allah, mudah-mudahan ya Rabb yang meninggal dunia ini Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah sabarkan keluarganya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini insya Allah diberi ketabahan dan dapat ganjaran yang luar biasa. Dan semua pihak, khususnya aparat keamanan, kalau memang tidak bisa melaksanakan pilkada dengan aman, nggak usah ada pilkada dulu udah ya. Jangan sampai rakyat jadi korban. Kalau begini kan ya Allah, gimana keluarga yang ditinggalkan? Inna fatahna laka fathan mubina, ya Allah. Intinya begitu deh guys ya. Gue nggak bisa lama-lama gue bikin konten ini karena hati gue sedih gitu ngelihat umat Islam sampai bacok-bacokan, sampai ada yang meninggal begini. Ini apa sayang? Ini apa? Jangan begini dong ya. Jangan begini, tolong jangan begini. Insyaallah Sampang damai, daerah-daerah lain damai. Nggak ada begini gara-gara pilkada sampai bacok-bacokan sampai ada yang meninggal. Mudah-mudahan nggak ada tindakan balasan. Aparat keamanan tolong diamankan Pak. Ya kalau memang nggak bisa bikin pilkada nggak usah ada pilkada deh ya. Apa yang begini sampai rakyat jadi korban lagi? Waduh, beda pilihan. Apalagi katanya nih masih berkerabat, cuman beda pilihan. Nah itu doa terbaik buat Sampang. Ya, doa terbaik buat umat Islam di Sampang. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda.
Dapatkan koleksi terbaru Algodi sekarang juga.